Pak Prabowo ini benarkah akan menjadi sebuah pintu masuk Orde Baru berkuasa lagi? Soalnya kan sudah. Tahu kan gunanya ini? Pak Wiranto juga udah mulai berkomunikasi. Karena teman Pak itu kan atasan dan bawahan sebenarnya dulu kan. Pak Wiranto dan Pak Prabowo itu. Nah begitu ketemu terus diangkat-angkat itu. Saya ngebayangin saya ngangkat. Pasti nyenggol-nyenggol ya. Dung, dung, dung. Nyenggol, bukan nyenggol kanan sama kiri. Tapi ngomong itu Pak, yang tempo hari waktu Pak Prabowo gebrak meja terus ada yang gini pakai belangkon itu kan. Partai Umat itu. Ini kan dua-duanya nyalon nih yang Pak Anies sama itu kemana dia? Karena nggak punya sikap dia. Iya. Itu nggak seperti partai saya yang selalu mengutamakan ngomong, komunikasi. Ya. Aslinya. Sudah 2 kali Prabowo gagal menang sebagai capres dan 1 kali juga gagal sebagai cawapres. Tapi ternyata dia belum kapok juga. Buat pemilu 2024 nanti sosok mantan tentara ini kembali maju sebagai capres. Memang berat bagi Prabowo buat berebut hati masyarakat untuk memenangkannya. Maklum, ia tidak bakal bisa lepas dari bayang-bayang isu beberapa kali pelanggaran HAM. Sewaktu mencalonkan diri sebagai capres juga Prabowo senang banget deh kayaknya deket-deket dengan kelompok radikal dan juga intoleran. Setelah Prabowo sempat membaik ketika ia bergabung dengan pemerintahan Bapak Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan. Ia kelihatan lebih matang dan juga rasional. Namun setelah kembali mencalonkan diri sebagai capres, sifat aslinya mulai keluar lagi dengan dekat dengan kelompok radikal ini. Kok kayaknya mulai kambuh lagi ya. Tapi betulkah? Bagaimana pendapat mengenai bayang-bayang isu HAM yang kayaknya tidak bisa lepas dari Bapak Prabowo ini? Karena itu saya sudah mengundang salah satunya ada. Kok cuma saya doang? Ya? Gak ada tamu yang Bung Didin mau kenalin diri dulu? Udah kenal ya? Oh sudah. Tadi seru ya. Sudah mulai kembali aslinya. Iya. Ya. Udah mulai joget-joget lagi. Betul. Nanti juga sudah kembali ke aslinya. Iya. Saya perkenalkan. Nanti terakhirnya sujud. Lawan saya, lawannya Bung Didin. Kita sambut, ini dia. Jadi TPI banget ya. Kalau tumpah di lap dong. Kata airnya tumpah tadi. Oh iya benar. Ini siapa ini? Jangan-jangan wakil parlemen India nih. Bung Didin lupa. Siapa? Ini sudah beberapa kali datang ke debat kandidat. Oh kalau coba lihat tampilannya tuh. Kita mulai dari matanya ya. Kita akan coba buka hidungnya. Iya. Bapak Mardoi. Pak Mardoi apa kabar? Sudah lama kedengeran beritanya. Minal aidin Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Di mana tangannya? Ini loh. Jadi kok. Gimana sih Pak? Maaf lahir batin. Sama-sama. Jangan ini bukan muhrim soalnya. Iya makanya jauh-jauhan. Iya. Bukan Muhsin. Muhrim. Apa kabar? Udah pulang ya? Alhamdulillah. Habis liburan dari Mumbai. Dari India. Iya, udah beli berapa kain? Belum sempat ya? Cuma 14 menit di sana. Ini saya mau tanya nih selendang apa angkin yang buat lahiran itu? Iya. Lagi model. Lagi model. Kenapa tuh? Biar nggak pegal. Kalau misalnya pusing kan. Ya. Oh. Ini diikat ke leher soalnya. Betul ya. Jadi kita akan melihat pengamat kita hari ini ya seperti apa. Sebetulnya ini Bapak ini santai-santai aja ya. Yang lain lagi sibuk-sibuknya. Bikin manuver ke sana ke sini. Kok Bapak malah ngurusin bibir dari tadi? Mas Didin. Iya. Mardoi. Oh iya. Mardoi. Nanya apa? Nanya apa barusan? Nggak apa, makanya mikirin bibir nggak apa-apa, tapi jangan jadi nggak denger dong ya. Ini kan dunia politik semakin rame nih dengan manuver yang ini koalisi Pak Prabowo. Iya itu yang saya yang maksud. Kemarin itu yang
digendong-gendong, diangkat-angkat, semua dijatuhin itu bukan. Bukan dijatuhin. Oh, Pak Prabowo Subianto. Saya kira Prabowo yang lain. Aduh. Gaya beliau kan begitu. Iya. Jadi seolah udah menang gitu, joget-joget gitu Pak. Ya memang Pak Prabowo kan senang diangkat-angkat begitu. Senang joget-joget. Cuman problemnya yang angkat tuh siapa, kan berat banget. Banyakan Pak. Tahu kan? Iya. Aduh, yang lebatnya. Ya satu mana? Itu ke sana. Iya. Jadi dengan gaya tadi mengingatkan kita ke tahun 2014-2019 ini ya. Yaitu ketika Mereka beliau mencalonkan juga. Nyangkut kan. Kebanyakan kebanyakan gerak sih. Sabar. saya juga tadi habis nyangkut semalam. Oh, nyangkut di mana? Iya. Semalam juga habis nyangkut. Sebentar ya. Udah. Oh. Gimana suara rambut jatuh? Udah aman. Aman. Jadi habis makan kue akar kelapa. Iya. Ini saya ditanya. Masih nyangkut. Aku ditanya nggak? Dari tadi tanya. Barusan. Jadi dijawab ya. Iya dong. Bapak kan sebagai politisi dan pengamat juga. Sebenarnya kan saya sih ada rencana mau gabung juga dengan partainya Pak Prabowo. Bener loh. Bener. Loh, partai Bapak gimana? Ya kita kan namanya partai kemana saja sok. Disingkat PKS. Partai kemana saja. Kemana saja. Sok. Yang penting ada pengertian. Ada pengertian maksudnya? Ya ada kesepahaman lah antara satu nggak apa-apa, partai. jangan dua, jadi nggak enak. Satu kan aja. Yang satu harus sepaham dengan yang lain. Iya. Kalau misalnya partainya Pak Prabowo ini sepaham dengan partai saya, bisa aja gitu. Iya, yang penting cukuplah buat mani-pedi. Iya. Mani-pedi sekabupaten. Jadi saya menangkapnya kalau misalkan Bapak bilang kabupaten. Pernah lihat nggak orang sekabupaten mani-pedi bareng? Pernahnya ngelihat mereka pada beli mobil rame-rame, terus udah gitu mereka ngerasa rugi, itu pernah ada. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya lihat ya itu Pak. Itu bukan pedi bareng itu. Bersihin kuku masal. Bayangkan. Iya. Kalau Pak Prabowo itu kemarin kalau kita lihat ya, saya kan di luar ya. Iya. Kalau kita lihat itu kan ribet banget nih daripada bintang tamu. Kenapa bilang luar mesti begini sih? Iya. Maksudnya biar jelas. Biar jelas. Jelas kok. Iya. Ya kan sampai mana tadi? Mana? Ya yang penting ada pengertian. Banyak laga sih. Makanya. Pak Prabowo ini kan waktu kemarin kalah dari Pak Jokowi kan kayaknya kecewa gitu. 2 kali loh. 2 kali. Iya. Kayaknya agak kecewa gitu kan. Mungkin Pak Jokowi sebagai orang baik ngajak, sini deh sama Eka gitu mungkin ya. Iya. Sini kira-kira deh. Sini sekrupnya di mana? Ya dengan gaya Bapak seperti itulah bahasanya kira-kira ya. Iya, kira-kira begitulah gitu ya. Kemudian bergabung dengan kabinet kan. Iya. Jadi menteri menahan. Menteri apa? Pertahanan. Biasanya dipanggilnya Pak Menahan. Iya, kalau bukan Bapak menahan. Pasnya jadi menteri Manatahan, Pak. Cakep dong. Iya. Nah, ketika jadi menteri itu kayaknya baik banget ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya kan sedang bekerja dengan. Iya, maksudnya kan kemudian masyarakatnya kayak jatuh cinta gitu. Tapi kemarin tuh kelihatannya dia kayak capres kayak tahun 2019. Kita semuanya jadi takut gitu. Jadi saya jadi ingat anak SMA begitu ke perusahaan magang, begitu keluar bebas gitu kan. Iya. Anggap aja dia magang waktu itu. Begitu magang tuh kayaknya bagus banget. Begitu keluar tuh galak banget kayaknya gitu. Tapi ya sudahlah itu mungkin ya tipikal ya. Anak selatan. Jangan bawa-bawa anak selatan dong. Bukan anak selatan, Jawa Barat, Pak. Hambalang kan Jawa Barat. Ya itu kan kelurahannya Kampung Selatan kalau gitu. Ya kan kira-kira begitu. Ngarang Bapak. Emang. Makanya kan kemudian masyarakat, aku terlalu cowok ya. Maaf ya. Terlalu cewek dong. Dia terlalu cowok aja nyesel ya. Iya. Kodratnya cowok gimana sih? Ini sekarang jadi perbincangan di partai saya loh. Oh iya. Kenapa? Pak Prabowo ini benarkah akan menjadi sebuah pintu masuk Orde Baru berkuasa lagi? Soalnya kan sudah juga mulai andi ya. Kenapa? Ada yang gak suka? Tengkleng. Oh emang tengkleng. Ini gunanya begitu. Kirain gue ngajak berantem ya, saya juga. Emang begini bawaannya. Emosi kan. Tahu kan gunanya ini? Pak Wiranto juga udah mulai Karena teman baik itu kan atasan dan bawahan sebenarnya dulu kan. Pak Wiranto dan Pak Prabowo itu. Nah begitu ketemu terus diangkat-angkat itu. Saya ngebayangin saya ngangkat. Pasti nyenggol-nyenggol ya. Dung. Bukan nyenggol kanan kiri. Oh. Misalnya
Mainnya Mas Didi nih, saya angkat nih di Iya, sini, iya. kaki di sini, kaki kiri, kaki kanan di sini. Iya. Mas Didinya ngadep sana. Iya. Terus loncat-loncat. Kan nyenggol-nyenggol tuh. Iya, Dung, iya. dung, Itu, gitu. itu yang ada di pikiran dia. Iya, dia jangan senggol laki-laki ya. Ya, senggol kontainer aja seneng. Senggol kambing aja saya Ayo. ajak ijab. Sebentar kita akan break sebentar karena otak saya kemana-mana travelingnya ya. Apa sih gini saya jadi pegang hidung kan jadinya ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi untuk didebatkan jidat dan jawab. Mere hepete kelehe. Mese mere helemete. Artinya apa? Butet, kau nyuci itu butet. Cucian banyak di dapur, kok cakap-cakap saja di sini. Mak, Ya. tadi ku ngomong pakai bahasa India, kok cakep lagi pakai bahasa Batak. Kok gimana, Mak? Sudahlah. Ini kayak keluarga Batak. Jadi itu soal Pak Prabowo yang sekarang kelihatan lebih capres banget ya. Iya. Kelihatan terlalu ketakut. Masih ingat pasti yang apa lagi? Waktu Itu. Ini gaya kamu kan, subur. Bukan yang itu. Oh, subur kayak si siapa namanya? Iya, yang subur kan. Bukan yang itunya. Arya Wiguna. Tadi gitu katanya, inget kan ya? Nah, Bukan yang debat. Bukan itu. Oh. Yang terus di belakang ada itu yang pakai belangkon itu yang sekarang kapasitor umat yang gini-gini. Oh iya. oh beda ya? Ya jadi waktu debat itu gitu. Oh, iya kan Nah. sama, makanya aku Cuma bilang. problem waktu debat itu kan saya bela dia kan. Saya ada di bawahnya. Ngapain? Dia jadi begini tadinya enggak. Oh, karena kaget. Kegetok palanya. Oh. Mau diketok lagi nggak Iya. biar normal lagi? Ya kalau normal, kalau 2 kali lebih parah. Kan udah nyaman. Enak sih. Tapi ngomong itu Pak, yang tempo hari waktu Pak Prabowo gebrak meja terus ada yang gini pakai belangkon itu kan. Partai Umat itu. Ini kan dua-duanya nyalon nih yang Pak Anies sama itu kemana dia ya? Karena nggak punya sikap dia. Iya. Itu nggak seperti partai saya yang selalu mengutamakan ngomong, komunikasi. Ya. Partai saya itu selalu mengedepankan yang disebut sebagai komunikasi. Oh, berarti sampai saat ini koalisinya belum deklarasikan itu masih tetap karena ngomong belum gitu ya? Ya karena nyari waktu. Waktu. Ini Waktu, komunikasi waktu. itu. Ingat, Komunikasi waktu gini. adalah uang. Kenapa saya jawab? Iya, kembali lagi. Iya. Bapak kan sebagai pengamat nih. Kata Bapak bilang udah mulai keluar aslinya. Asli yang seperti apa sih? Begini. Saya juga bertanya-tanya, ya. Apa prestasinya Pak Prabowo ini ketika jadi pemerintahan? Beli pesawat. Semua juga kalau punya duit bisa beli. Ya. Bapak punya duit nggak? Enggak. Oh, pantas nggak beli pesawat ya. Dan sempat ramai juga dengan anggaran yang begitu tinggi ya. Anggaran yang begitu tinggi. Tapi kemudian dia begitu heboh ketika kemudian seolah-olah didorong Pak Jokowi untuk nyapres. Sekarang kegiatannya sehari-hari nggak mikirin soal kerjaan sebagai menteri. Masih menteri loh ya. Masih. Ya. Tapi nyopras sana sini. Sudah mulai ya. Iya. Bergerak begitu. Dan ini bukan suara saya, suara publik. Suara publik itu segitu-gitu kenapa? Maksudnya publik Haru. Oh, terharu. Publik yang Haru. terus diwakilkan oleh Bapak bicara di sini gitu kan Pak Iya. maksudnya ya. Haru. Saking pinternya. Oh, iya. Otaknya Saking meleleh. pinternya keluar dari mana-mana. Benar. Lebih ke bleber ya otaknya. Iya. Makanya begini Jadi nih. memang masyarakat sekarang khawatir ya. Iya. Jangan sampai lah. Kok kalau misal, tapi mungkin Pak Prabowo kan sudah usia sudah 74 tahun juga. Ini Presiden Amerika itu. Iya. Ya, Pak Joe Biden. Iya. Itu sering lupa loh kalau ngomong. Lagi ngomong gini tiba-tiba dia lupa. Oh. Kirain kalau lagi ngomong-ngomong dia freeze. Bukan. Karena sudah umur kemudian dia jadi pelupa. Bener loh, orang kalau sudah tua itu sering pelupa. Namanya siapa deh? Oh, udah tua ya? Jadi khawatirnya satu kebijakan dikeluarkan nanti begitu ditanyain dia lupa yang mana ya. Nah, itu kan berbahaya. Oleh karena itu mungkin cocoknya seperti Pak Prabowo itu jadi wakil saja. Menurut saya ya, menurut saya. Tapi kan beliau bilang dari awal tadi sudah bilang bahwa partai saya juga kuat. Gitu.
bukan cuma partainya yang kuat. Ya. Ambisinya juga kuat. Wah, iya. Iya. Tapi gimana Bapak? Menurut Bapak? Oh, saya setuju. Saya setuju. Kalau Pak Prabowo mungkin jadi wakil saja. Wakilnya partai saya. Terus emang nyangkut tapi. maksudnya wakil partai Bapak kan partai Bapak sudah nyalonin Pak Anies, Pak. Iya, kalau mau jadi wakilnya kan bagus. Yang katanya kalau Pak Prabowo nyalon saya tidak akan mengundurkan diri kan gitu kan. Itu kan jadi kenyataan. Karena saudara AB, singkatannya ya, bukan Anies. Iya. AB. Nggak usah disebut dong. Iya. Aduh. Ada kemungkinan dia nggak jadi nyalon. Kalau misalnya partai saya belok gimana? Saya kan hidup saya udah belok nih. Iya. Partai saya belok gimana? Ya, kan mencerminkan. Iya. Ditarik. Oh, enggak ada. Perasaan ada yang narik. Jadi saya nggak banget ya. Saya nggak aneh kalau partai Bapak belok. Bapak di sini udah belok banget sih. Iya. Kan cuman saya kan 2 kali langsung. Iya. Ya, Bapak bukan belok lagi, udah patah. Tak, udah gitu loh Pak. Ya rasanya. Ya itu yang Oh, batuk. Laler. Kan nyangkut lagi. Ini benar-benar ya. Ini benar-benar nyangkut lagi. Aduh. Semalam saya juga nyangkut. Tadi udah ya? Udah. Tapi masih ada nih. Ubi nyangkut. Kita lama-lama nyangkut di pohon beringin ya. Tapi kalau menurut Bapak, berarti elektabilitas Pak Prabowo sendiri gimana? Siapa bilang dia elek? Dia ganteng. Elektabilitas Pak. Oh, kelek. Saya belum sampai ke kelek. Elektabilitas. Iya. Begitu Pak Ganjar dideklarasikan itu makin naik suara Pak Ganjar. Nah, 2 kandidatnya tergerus jadi sekarang sudah makin menurun. Dan ini bukan berita baik buat kubunya Pak Prabowo ya. Karena masyarakat mungkin sudah semakin sadar bahwa kita tidak mau kembali ke masa lalu. Kita menatap masa depan dengan kita semuanya. Bareng-bareng. Berarti hal apa aja yang membuat Bapak khawatir kalau misalkan dia? Iya. Orang tahu ya. Orang tahu. Katanya foto Pak Prabowo itu masih dipajang di Cendana. Iya, artinya apa? Ini bisa saja, ini kan asumsi. Bisa saja kemudian ketika Pak Prabowo berkuasa ini, bisa saja ya. Iya. Kemudian apa yang dulu kita khawatirkan sampai keluar gerakan reformasi, bisa kambuh lagi. Pemerintahan yang otoriter misalnya, yang sangat militeristik, yang gebrak-gebrak meja, galak. Beda dengan apa yang mulai sudah jadi Jopra ya? Mana enggak ini? Masih nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Merakyat, penuh kasih sayang, cinta kasih kepada rakyat. Kita khawatir nggak ada lagi. Kepada keluarga. Ya, nanti kemungkinan yang tempo hari tertunda ijab. Ngomong apa? Belum. Sabar Pak, sabar. Maksudnya sabar, 5 tahun yang lalu kan, 4 tahun yang lalu kan ijab kabul ini nggak terjadi. Sekarang mungkin bisa aja terjadi. Iya bisa saja terjadi kan. Untuk pendamping kan, dari mana, yang mana lagi kan gitu kan. Perjodohan pilpres sih, setiap hari pilpres perjodohan terjadi. Nah, itu iya dia. Betul. Gitu ya. Gitu. Oke, Tante mau jalan dulu. Tante udah. Keceplosan. Om dong, iya. Om jalan dulu ya. Iya. Jadi Bapak masih ingat ya 2019. Iya Beb, iya. Sabar, ya ini ada closing statement dulu dari masih Bung ingat Sabar kan ya. 2019 yang lalu gitu kan ya, beberapa saja yang mendukung beliau gitu. Sekarang mungkin aja bisa yang sudah dibubarkan sama Jokowi. Bisa jadi. Ya. Apalagi kita lihat Pak Wiranto juga ikutan kan. Ya. Dan semua orang tahu Pak Wiranto itu dulu salah satu yang mungkin mendirikan sebuah ormas yang sekarang sepertinya sudah dibubarkan. Ya. Siapa tahu itu kode. Mereka akan bangkit lagi. Takut! Takut banget ya. Ada closing statement nggak? Nggak ada. Selain takut tadi ya. Oke. Kalau gitu ya, karena ini udah sibuk banget ya kedua narasumber saya. Terima kasih sekali ya. Kita akan lanjut lagi pastinya dengan nantinya perdebatan sengit lainnya tentang debat kajian Benjo. Saya pamit dulu. Tadi dekat sini kayaknya pakai megat. Jualan dia. Abi. Jualan dia. Abi kesebut lagi. Paling yang mungkin itu kan.